Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tindah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Tindah. Langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib dan Ustadz. Benar gak sih jika ada jin khodam yang ikut ke kita bikin kita sulit punya jodoh juga? Kata paman saya yang bisa lihat, katanya saya ada jin khodam yang sulit punya jodoh, bahkan menjauhkan jodoh saya. Katanya jin khodam ini gak mau saya menikah. Dan beneran Ustadz, setiap ada cowok deketin deketin saya tiba-tiba kesurupan. Ustadz ngomong macam-macam dan juga akhirnya para cowok yang mau serius jadi lari Ustadz dan Habib. Mohon solusinya. Habib, mau izin Habib dijawab Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama, jangan percaya dengan apapun yang bersifat akan terjadinya atau penyebab suatu keburukan kepada diri kita. Mau jodoh lah, mau masalah nanti jalan soal kecelakaan lah, pekerjaan lah, inilah itulah. Jangan pedulikan itu semua kata orang. Apalagi dengan jin, syaitan dan lain sebagainya ataupun dukun dan lain sebagainya. Ingat, yakin bahwasanya Allah sayang sama kita, Allah sangat menyayangi kita dan Allah memberikan terbaik buat kita. Berharap kepada Allah dan meminta kepada Allah. Terkadang omongan orang yang menjadikan dia begini, jodoh lah, inilah, itulah. Kita akhirnya kepikiran, oh kamu nih ditunggangin sama setan, ditunggangin sama jin, ditutup sama jin, ditutup ini. Ini menjadi sebuah pikiran kita. Akhirnya alibi kita, pikiran kita itu mendoktrin kita. Oh ternyata menjadi sebuah hal, oh keyakinannya, oh jadi begini, sugestinya benar. Oleh karena itu, kalau misalkan memang benar-benar terjadi, kalau benar-benar ada dan memang ditutup oleh jin, digoda oleh jin, maka ibu yang disampaikan tadi Ustadz Syam, maka ruqyah mandiri. Kalau misalkan kita di rumah, kita baca Quran surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir, kita siapin air satu ember, ya kan? Satu ember disiapin, ya kan? Baca satu surat Quran surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir, maka jin ataupun setan kabur, lari terbirit-birit. Itu hadisnya Rasulullah SAW. Baca itu kabur mereka semua. Baca itu dibaca dari awal sampai akhir, airnya diminumin, diusapin ke badan, disiramin sekeliling rumah, menjadi keberkahan dalam rumah tersebut. Gak akan dimasukin sama jin, gak akan dimasukin sama setan, dijaga sama semuanya. Dijaga daripada orang yang mau neluh, mau dukun, mau santet, gak akan mempan. Karena apa? Karena mereka sudah membacakan daripada ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan janjinya bagi benda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang membacakan Quran surat Al-Baqarah minal awal akhir dari pertama sampai akhir, maka setan dan jin akan kabur pada tempat tersebut. Apalagi dimusapin ke badannya, ke mukanya, bersih semua badannya dan sehat semua jasmaninya, rohaninya. Karena apa? Mendapatkan daripada pancaran. Yakni apa? Al-Quranul Karim, firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi gak usah takut, itu biasanya kalau misalnya, wah airnya harus banyak dong Bib. Enggak juga, ya airnya mungkin cuma 1 gelas, tapi dimasukin ke tempat yang spray itu tuh. Serot, Oh, iya, lebih betul. irit jadinya. Bisa dipakai satu rumah sekeliling. Sebulan bisa buat badan juga, ya segala macam. Terima kasih banyak Bib, gak boleh terlalu panjang, ntar nasi uduk buru dingin. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, gimana ya saya ngasih tahu orang tua bahwa jangan percaya sama jin-jin khodam. Begitu-begituan, soalnya di keluarga saya masih ada tradisi begitu Ustadz. Karena katanya kalau nggak ngelakuin tradisi dan ritual itu, jin khodamnya pagangan buyut saya bisa marah. Dan kehidupan keluarga saya akan hancur. Emang bisa Ustadz jin khodam menghancurkan bahkan menghilangkan nyawa orang? Nah ini Ustadz Maulana, jangan panjang-panjang nasi uduk buru dingin. Ini kan hari Senin, ayam mulbit lagi. Udah, maaf, ya lanjut. Gak puas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah buat kita semua yang lagi nonton, ayo kita ketahui jin itu adalah makhluk halus. Jadi beda dimensi, beda hukum, ada yang halus, ada yang kasar. Nah apakah dia bisa menyakiti kita, melukai kita? Pada dasarnya tidak mungkin. Tidak mungkin. Menyesatkan iya, menggoda iya. Tapi untuk melukai, untuk itu tidak akan mungkin. Akan bisa melukai jikalau dia berpindah dimensi. Menampakkan wujudnya. Sehingga orang lari, kaget, takut, sehingga terbentur. Itu seperti itu. Tapi kalau dia, kata Nabi, kalau dia menampakkan wujudnya, maka dia berada di dimensi manusia, maka kalau justru dia yang terluka.
Oh, jadi kita diuntungkan dong. Contoh, dia berubah jadi ular, Ular. lalu kita pukul dia, Kita putusin palanya ya ularnya. mati dia. Oh. Karena dia masuk di dimensi yang kasar. Jadi justru dia yang salah, justru dia yang kalah sebenarnya. Kalau dia ada kemarin tuh saya nonton ketawa saya. Oh iya. Saya juga ngeliat itu. Ada yang di kamar mandi ya kan? Ya, Ada kuntilanak menampakkan menampakkan diri. tiba-tiba ada orang dengan kasarnya Dia dia pukul. pukul. Ah, Wah, itu bisa terbang. jadi. Maka yang jelas kita harus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Makanya kita bertaus, auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau berdoa, atau betul tadi kata Habib adalah kita meruqyah rumah kalau memang penampakannya selalu ada di rumah, atau kepada anak yang mungkin karena dia mohon maaf suka mengayal sehingga dimasuki, itu boleh. Justru yang membaik. Makanya kalau ada yang kerasukan, yang dijaga itu bukan apa-apanya, jangan sampai dia membenturkan kepala. Jadi untuk melukai manusia dalam bentuk memasukkan pada dirinya sehingga dia makan beling lah, makan inilah, kan itu membahayakan dia. Itunya yang harus kita jagai sebenarnya. Sehingga kita meruqyah dia, mengusir jin yang ada pada anak itu atau orang itu supaya tidak membahayakan pada dirinya. Makanya kalau ada yang kerasukan, pegang dia. Jangan sampai dia membenturkan, justru melukai. Jadi yang disakiti itu dalam bentuk apa? Bukan fisiknya tapi pemikirannya, gangguannya, Betul. godaannya. Intinya yang bikin jin itu semakin besar itu karena kita tuh Karena kita selalu takut sama Ya, dia. ketika kita takut sama jin, maka jin itu membesar bagaikan rumah. Jadi Iya. jangan pernah aku takut jin, salah. Salah, Justru kita harus ya. berani sama jin. Oke, terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Nah sekarang kita lanjutkan, kita harus mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Dan dilanjutkan juga oleh doa-doa oleh guru kita Ustadz Syam. Mungkin sisipkan sedikit doa biar terhindar dari jin Ustadz Syam. Mohon izin silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang-orang soleh yang memang dibantu oleh jin. Tapi bukan mereka yang minta dibantu sama jin. Jinnya yang datang membantu. Seperti misalnya ada ulama-ulama yang jinnya datang pengajian kepadanya. Ada ulama-ulama mungkin yang jinnya datang menjadi santrinya. Itu ada. Kenapa? Karena memang mereka seperti manusia. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga butuh ilmu. Mereka juga ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Tapi bukan orangnya yang minta bantuan sama jin. Jinnya yang datang membantu orang tersebut. Nah itu orang soleh tuh. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab misalnya. Jin pada takut, jin pada kabur, jin pada lari, syaitan pada lari ketika ada Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin jin-jin membantunya. Tapi bukan Sayyidina Umar bin Khattab yang datang untuk meminta bantuan kepada mereka. Kemudian masih kurangkah pemberian Allah kepada kita sehingga kita masih minta-minta bantuan jin. Padahal pemberian Allah kepada kita itu banyak sekali, subhanallah. Mulai daripada oksigen yang kita hirup, kita nggak pernah membayarnya. Mulai daripada makanan, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita masih mau meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka mintalah langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana esensi daripada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu esa. Kemudian hanya Allah tempat bergantung. Tidak menggantungkan kepada makhluk yang lainnya. Karena ternyata orang-orang bisa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara direct. Secara langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan melalui perantara. Kalaupun terjadi misalnya interaksi ataupun gangguan, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamid مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم dengan namamu ya Allah ya Rahman ya Rahim lindungi kami jauhkan kami lindungi anak cucu kami ya Allah pasangan kami rumah kami daripada gangguan
gangguan jin yang jahat ya Allah. Lindungi kami, bantu kami untuk istiqamah meminta hanya kepadamu ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli